Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Mata Kiri, semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sebagai orang yang katanya bakal jadi cawapres Anies, AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono pastinya wajib cari muka dan bikin pidato yang heboh. Tapi sungguh sangat konyol, pidatonya yang heboh itu malah menyindir istrinya sendiri, bapaknya sendiri yakni SBY dan Anies Baswedan. Baru-baru ini AHY mengkritik pemerintah, yang mana dia katakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil. Pemerintah lebih penting pembangunan proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak pada kehidupan rakyat kecil. AHY nampaknya tidak mau belajar dari masa lalu. Pada 2022 lalu, dia prihatin dengan kehidupan rakyat kecil. Dia nyindir pemerintahan Jokowi, terutama pembangunan infrastruktur. Dia bilang masyarakat cuma perlu makan daripada infrastruktur. Rakyat seolah tidak butuh infrastruktur. Saya mau tanya pada AHY, apa yang membuat dia layak berbicara atas nama rakyat kecil? Apakah dia ini ketua perkumpulan rakyat kecil? Dia berani bicara soal kesusahan rakyat kecil, tapi dia sendiri tidak pernah merasa susah. Dia ini dari dulu hidupnya berkecukupan. Itu pun kalau tidak mau dibilang hidup mewah dan enak. Jadi dari mana dia paham soal kesulitan rakyat? Sehari-hari saja hidupnya sangat nyaman. AHY tidak pernah hidup susah. AHY cuma manfaatkan kesusahan rakyat untuk menjual dirinya untuk Pilpres 2024 nanti. Pemilu sudah hampir tiba, sudah saatnya dia dekat dengan rakyat, pura-pura simpati dan empati, so paham dengan penderitaan rakyat kecil, berlagak jadi penyambung lidah rakyat kecil. Kalau dulu itu istilahnya SKSD, atau so kenal so dekat. AHY pernah bilang rakyat tidak perlu hidup mewah, cukup dengan melihat anak-anaknya bisa sekolah, bisa bekerja, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Faktanya, Jokowi sudah memberikan itu lebih dari cukup. Mau sekolah tapi tidak mampu, ada Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Sakit tapi tidak punya uang, ada BPJS. Atau Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Ada juga program Keluarga Harapan atau PKH untuk keluarga miskin dengan kategori khusus dari mulai ibu hamil, anak usia dini 0-6 tahun, anak sekolah, penyandang disabilitas berat dan lansia. Dulu ada yang namanya BLT untuk pekerja, juga BLT untuk UMKM saat masih pandemi. Untuk lapangan pekerjaan, Jokowi sedang mati-matian membangun industri dan juga hilirisasi, supaya investor masuk, bikin pabrik, dan masyarakat bisa dapat kerja. Bahan mentahan di stop sana-sini, supaya orang luar bisa invest dan bikin pabrik. Undang-undang Cipta Kerja dibuat supaya investasi dipermudah. Tujuannya cuma satu, meningkatkan lapangan pekerjaan. Kurang apa lagi coba? Dengan banyaknya bansos yang kadang-kadang saking banyaknya, masih dibilang tidak prihatin hidup rakyat kecil. Justru kita harus tanya pada AHY, apakah dia pernah hidup susah sehingga merasa punya hak bicara atas nama rakyat kecil? Sejak kapan dia ini jadi juru bicara rakyat kecil? Apakah dia pernah hidup miskin sampai tidak punya uang untuk beli makanan layak? Apakah dia pernah kesulitan uang karena nganggur, tidak ada kerjaan? Apakah dia pernah kemana-mana jalan kaki, berpanas-panasan, dan kehujanan karena tidak punya uang beli motor atau mobil? AHY hidup enak, cukup makan dan cukup tidur, rumah nyaman, kemana-mana naik mobil, tidak perlu kena panggang matahari dan kehujanan. Keluar dari militer langsung didukung jadi calon gubernur DKI. Kalah di pilkada malah jadi ketua umum partai. Hidupnya enak, tidak perlu cari kerja. Tidak perlu tulis surat lamaran atau datangi job fair sambil berdesak-desakan. Kalau AHY tidak pernah merasakan susah dan kesulitan keuangan, tidak cocok dia berbicara atas nama rakyat kecil. Itu namanya manfaatkan rakyat kecil untuk dukungan suara politik. Kalau masih belum percaya, beberapa bulan lalu ada video istrinya AHY happy-happy dan pesta bersama sosialita lain di sebuah restoran mewah. Kebenaran selalu menang. AHY sibuk bahas tentang negeri yang susah, tapi dibalas telak
dengan video istrinya yang hidup glamor. Keluarganya saja happy dan tidak ada kekurangan. Tidak usah tebal muka ngomongin nasib rakyat, padahal hidupnya senang dan berlimpah. Tidak cocok. Lucunya lagi, Demokrat minta semua pihak mengikhlaskan agar mereka yang selanjutnya bersama-sama rakyat kecil. Tapi memangnya rakyat kecil ini mau bersama dengan Demokrat? Tidak perlu tunggu sampai pemilu. Sudah pasti Demokrat tidak bakal dipercaya rakyat. Takutnya nanti sama-sama amblas dan hidupnya mangkrak tanpa kejelasan. Cuma orang stres yang mau ikut-ikutan mangkrak bersama Demokrat. Bicara soal proyek mercusuar, AHY tidak pernah ngacah kalau di era bapaknya juga ada proyek mercusuar yang salah satunya adalah Hambalang. Apakah itu bermanfaat buat rakyat kecil? Tidak ada. Yang ada malah sebaliknya, bermanfaat bagi kader-kader Demokrat itu sendiri. Terbukti dengan kasus korupsi Hambalang dan masih banyak lagi. Atau jangan-jangan AHY ini sedang mengejek Anies Baswedan? Bisa jadi iya. Kalau bicara soal proyek mercusuar, maka Anies Baswedan lah salah satu juaranya. Stadion JIS dan Formula E, apakah itu ada manfaat buat rakyat kecil? Tentu tidak. Itu hanya kendaraan politik Anies buat dipamerin ke seluruh dunia kalau dia sudah bekerja dengan baik. Proyek asal jadi dan boros anggaran untuk dia sendiri, sedangkan rakyat kecil cuma jadi bemper tanpa tanda jasa. AHY jangan sampai gitulah, masa Anies pun disindir. Apa mentang-mentang AHY tidak disukai PKS dan Nasdem, lantas keluar-keluar merasa dizolimi. Anies tidak punya prestasi, AHY lebih tidak punya prestasi. Sama-sama tidak punya prestasi, harusnya saling dukung, bukan nyindir. Saya tutup dengan satu pertanyaan buat AHY. Halo Mas AHY, katanya infrastruktur tidak penting. Kira-kira Mas AHY mau atau tidak tinggal di tempat yang tidak ada infrastruktur? Tidak ada listrik, tidak ada air, jalan seperti kubangan kebo, tidak ada internet. Saya berani jamin, AHY tidak akan sanggup. Karena selama ini hidupnya enak. Makanya jangan bilang infrastruktur itu tidak penting. Mau jadi calon gubernur, minta tolong sama Bapak. Mau jadi cawapres, minta tolong sama Bapak. Mau apa, tinggal minta. Bagusnya ngaca dulu lah AHY. Banyak tuh cermin besar yang dijual di pasar. Akhir kata, saya mata kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI, harga mati. Wassalam.